Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prinsip Pengukuran Resiko. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yang dimana ada saya sebagai moderator, Vivi Apriliani, NPM 2105160054, teman saya Nadia Permana Putri, NPM 2105160081, dan Nurpita Sari, NPM 2105160092. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan apa saja bagian-bagian yang berada di dalam prinsip pengukuran resiko. Yang pertama itu akan dibacakan oleh Nadia Permana Putri. Kepada Nadia dipersilahkan. Baiklah, kita akan masuk dalam pembahasan. Sebelumnya kita kan belum tahu tuh apa pengertian pengukuran risiko. Maka di sini saya akan menjelaskan sedikit apa arti dari pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan serta dampak dan risiko terhadap kinerja perusahaan. Kesulitan dalam pengukuran risiko adalah menentukan kemungkinan terjadinya suatu risiko karena informasi statistik dan tidak selalu tersedia beberapa risiko tertentu. Selanjutnya kita masuk pada konsep pengukuran risiko, di mana konsep pengukuran risiko itu memiliki ada 4 bagian. Yang pertama itu definisi pengukuran risiko. Definisi pengukuran risiko tersendiri dalam buku manajemen risiko yang ditulis oleh Safab FA, pengukuran risiko merupakan usaha untuk mengetahui besar maupun kecilnya risiko yang akan terjadi. Dengan demikian, maka risiko mempunyai beberapa karakteristik, merupakan karakteristik atas terjadinya suatu peristiwa atau kejadian, merupakan ketidakpastian apabila terjadi akan menimbulkan kerugian wujud dari risiko yang bermacam-macam. Yang pertama itu ada berupa kerugian atas aset kekayaan. Yang kedua berupa tanggung jawab hukum, dan yang ketiga berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar. Nah, yang kedua itu ada manfaat dari risiko bagi perusahaan. Yang pertama menjamin pencapaian tujuan manajemen dalam sebuah perusahaan, mungkin segala cara yang baik untuk mencapai tujuan perusahaannya. Yang kedua meminimalkan kemungkinan bangkrut. Semua perusahaan memiliki kemungkinan bangkrut atau gulung tikar. Yang ketiga itu meningkatkan keuntungan perusahaan. Manajemen risiko yang baik dan teratur dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang keempat, memberikan keamanan pekerjaan. Manajer harus memiliki kemampuan memahami, menganalisis, dan menangani risiko. Yang ketiga itu ada prinsip pengukuran risiko. Nah, yang pertama itu ada transparansi. Prinsip ini mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada prinsip ini mewakili sains dari konsep manajemen risiko. Yang ketiga ada deverifikasi. Sistem manajemen risiko yang baik ini menempatkan konsep deverifikasi sebagai suatu yang paling penting. Yang keempat itu ada sistem risiko perusahaan. Sistem pengukuran risiko perusahaan digunakan untuk mengukur eksposur risiko perusahaan sebagai acara untuk melakukan pengendalian. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadia telah menjelaskan itu materi yang di atas tadi. Selanjutnya itu akan saya bacakan sendiri, yang dimana ada tujuan prinsip pengukuran risiko, dimana di sini tujuan prinsip pengukuran risiko itu terbagi menjadi 10. Arti dari tujuan dari prinsip pengukuran risiko itu sendiri, tujuan pengukuran untuk memberikan suatu metode atau kerangka kerja yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dalam suatu organisasi atau kegiatan tertentu. Dengan melakukan pengukuran risiko, organisasi dapat mencapai beberapa tujuan kunci, yaitu antara lain itu mengidentifikasi risiko, yang dimana proses pengukuran risiko membantu organisasi dalam mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi, termasuk risiko finansial, operasional, reputasi, hukum, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada menilai tingkat risiko.
yang dimana pengukuran resiko memungkinkan organisasi untuk menilai sejauh mana resiko tersebut dapat mempengaruhi tujuan dan operasional mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengklasifikasikan resiko berdasarkan tingkat keparahan dan probabilitas terjadinya. Yang selanjutnya itu ada pemantauan resiko. Dengan melakukan pengukuran resiko secara teratur, organisasi dapat memantau perubahan dalam tingkat resiko dari waktu ke waktu. Hal ini memungkinkan mereka untuk merespon dengan cepat terhadap situasi yang berkembang dan mengambil tindakan yang diperlukan. Yang selanjutnya itu ada pengambilan keputusan yang terinformasi. Informasi yang diperoleh dari pengukuran resiko dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Hal ini membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi terkait dengan strategi bisnis, investasi, dan operasional. Yang selanjutnya itu perencanaan krisis. Dengan memahami resiko yang mungkin terjadi, organisasi dapat merencanakan tindakan darurat atau strategi krisis untuk mengatasi situasi yang tidak diinginkan. Itu yang selanjutnya optimalisasi penggunaan sumber daya, yaitu pengukuran resiko memungkinkan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Mereka dapat fokus pada mengelola risiko yang memiliki dampak dan probabilitas yang tinggi. Peningkatan kepatuhan dan transparansi. Proses pengukuran risiko yang membantu transparansi dalam melaporkan risiko kepada pihak-pihak terkait. Pengelolaan portofolio investasi. Di sektor keuangan, pengukuran risiko sangat penting dalam pengelolaan portofolio investasi. Investor dan manajer aset menggunakan metode pengukuran risiko untuk memahami profil risiko dari berbagai jenis investasi. 9. Peningkatan kinerja dan efisiensi. Dengan meminimalkan risiko yang tidak diinginkan dan memaksimalkan potensi keuntungan, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi mereka secara keseluruhan. Dan yang terakhir itu ada perlindungan reputasi. Dengan memahami dan mengelola risiko dengan baik, organisasi dapat mencegah insiden yang dapat merusak reputasi mereka di pihak publik atau pemangku kepentingan lainnya. Baiklah, materi selanjutnya itu ada karakteristik dalam resiko yang akan dibacakan oleh Nurpita Sari. Kepada Nurpita dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang karakteristik dalam resiko. Ada 10 karakteristik prinsip pengukuran resiko yang penting. Yang pertama adalah objektif dan konsisten, di mana pengukuran resiko harus dilakukan secara objektif dan konsisten untuk menghindari bias atau penilaian yang tidak adil. Metode pengukuran harus dapat diulang dan menghasilkan hasil yang serupa dalam situasi yang sama. Yang kedua adalah relevan dan spesifik. Relevan dan spesifik ini adalah pengukuran risiko harus sesuai dengan tujuan dan konteks bisnis atau keuangan yang sedang dihadapi. Risiko yang diukur juga harus spesifik dan terkait dengan tujuan tertentu. Yang ketiga adalah data yang akurat dan terpercaya. Metode pengukuran risiko harus didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya. Kualitas data sangat penting untuk menghasilkan pengukuran risiko yang valid. Yang selanjutnya adalah sensitif terhadap perubahan. Pengukuran risiko harus sensitif terhadap perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi perubahan risiko yang terjadi seiring waktu. Selanjutnya adalah komprehensif. Pengukuran risiko harus mencakup semua aspek risiko yang relevan dan signifikan. Ini termasuk identifikasi risiko, analisis dampak, probabilitas terjadinya strategi mitigasi. Selanjutnya adalah transparan dan jelas, di mana metode pengukuran risiko harus transparan dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memenuhi cara risiko diukur dan membuat keputusan yang berdasarkan informasi tersebut. Selanjutnya adalah menggunakan model dan analisis yang sesuai. Pengukuran risiko dapat melibatkan penggunaan model matematis atau analisis statistik. Model dan analisis yang digunakan harus sesuai dengan jenis risiko dan karakteristiknya. Yang selanjutnya adalah mempertimbangkan toleransi risiko. Prinsip pengukuran risiko harus mempertimbangkan toleransi risiko dan organisasi atau entitas yang terlibat. Toleransi risiko ini adalah tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi dalam mencapai tujuannya. Fleksibel dan adaptif.
Metode pengukuran resiko harus dapat beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis, pasar, atau kebijakan. Hal ini penting karena resiko dapat berubah seiring waktu. Yang terakhir adalah menggunakan data historis dan analisis yang sesuai. Pengukuran resiko sering dilibatkan analisis data historis untuk memahami pola risiko masa lalu. Namun juga harus memasukkan proyeksi masa depan untuk memperhitungkan perubahan kondisi dan tren yang mungkin terjadi. Selanjutnya adalah dimensi yang diukur dalam pengukuran resiko, di mana ada dua pengukuran resiko dimensi yang diukur, antara lain yang pertama adalah besarnya kemungkinan kejadian. Nah, maksudnya di sini adalah berapa besar kemungkinan suatu peril yang dapat menimbulkan resiko dapat terjadi dalam suatu periode. Yang kedua adalah besarnya kerugian bila suatu resiko terjadi. Artinya adalah berapa besar kerugian yang diderita bila suatu resiko terjadi. Jadi dalam hal ini tingkat kegawatan atau referensinya atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut sampai seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Selanjutnya itu ada sifat probabilitas. Sifat probabilitas adalah aproksimasi, sebab yang sangat jarang sekali terjadi atau bahkan tidak mungkin kita dapat mengetahui besar probabilitas secara mutlak atau pasti sama dengan kenyataan. Yang kita dapatkan hanyalah suatu perkiraan yang mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.